Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Telkom hancur, harga turun terus, harus bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Tahun 2024 ini, banyak saham blue chip yang harganya berjatuhan. Jika sebelumnya saya sudah sering membahas tentang BRI, sekarang mari kita bahas tentang Telkom. Selama tahun 2024, saham ini sudah turun di atas 20% hingga bulan Agustus saat video ini dibuat. Pada pertengahan tahun ini, memang Telkom punya sentimen yang cukup berpengaruh, yaitu laba sampai dengan Q2 2024 yang mengalami penurunan. Kamu bisa baca artikelnya berdasarkan gambar yang ada pada tampilan berikut ini. Ini merupakan kinerja harga saham Telkom saat video ini dibuat. Selama tahun 2024, harganya sudah turun sekitar 28,5% dan kini hanya berada di angka 2.850. Padahal seperti yang kamu tahu, dulunya saham ini sempat berada di atas 4 ribuan, tapi kini hanya tinggal 2 ribuan. Itu berarti terjadi penurunan yang sangat signifikan. Setidaknya selama tahun 2024 sudah turun 28% untuk saham sekelas Telkom. Berdasarkan artikel di bawah ini, dicatat bahwa laba bersih TLKM mengalami penurunan di Q1 dan Q2 tahun 2024. Data di atas ini merupakan data Q1-nya, yang mana laba bersih Telkom turun menjadi 6,05 triliun di Q1 2024 dari periode yang sama di tahun sebelumnya 6,42 triliun rupiah. Dan untuk artikel di bawah merupakan artikel tentang Q2-nya, di mana laba Telkom turun sekitar 7,84% di semester 1 atau Q2 tahun 2024. Coba kamu bayangkan, di waktu yang berdekatan, kamu melihat 2 kali pemberitaan tentang perusahaan besar yang labanya turun di Q1 dan Q2. Dengan kondisi ini sebenarnya sudah wajar jika harga saham perusahaan mengalami penurunan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah akan turun terus atau masih berpotensi naik lagi? Berdasarkan data historical selama 15 tahun terakhir, kamu bisa lihat bahwa saham Telkom turun paling banyak di tahun 2024, yaitu sekitar 27,85% atau di atas 25%. Angka tersebut mencetak sejarah sebagai penurunan harga Telkom dengan persentase yang paling tinggi, setidaknya sejak tahun 2010 hingga 2024. Kamu bisa lihat data kinerja saham Telkom selama setahun dari tampilan yang ada ini. Tahun 2010 turun 15%, 2011 turun 11%, 2018 turun 15%, 2020 turun 16%, 2022 turun 7%, dan di tahun 2024 hingga bulan Agustus saat video ini dibuat masih turun 27%. Tentu saja angka ini masih fluktuatif karena kita harus tunggu datanya hingga Desember. Tapi saat video ini dibuat, data di tahun 2024 merupakan penurunan terbesar sejak tahun 2010 hingga 2024. Jika melihat penurunan harga dalam satu bulan, di bulan Maret juga Telkom sempat turun hingga 13,2%. Dan penurunan itu menduduki posisi kedua dari penurunan bulanan selama 15 tahun terakhir. Untuk posisi pertama berada pada bulan Oktober tahun 2017, yang mana turun hingga 13,8%. Saham Telkom hanya pernah turun hingga 13% pada 2 bulan itu saja selama 15 tahun terakhir. Kamu bisa lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini, di mana data yang saya tampilkan tadi merupakan penurunan terbesar dalam waktu 1 bulan. Kamu bisa koreksi jika ada kesalahan. Menariknya, ada satu poin yang ingin saya temukan di sini. Sebelumnya, penurunan harga saham Telkom yang terbesar ada di tahun 2020, yaitu saat pandemi, sekitar 16,6%. Meski di tahun itu turun, tapi 1 tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, harga Telkom malah naik signifikan hingga 21%. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa terjadi lagi di tahun 2025 nanti? Karena tahun 2024 harganya turun signifikan, kita lihat saja nanti. Sebagai informasi, kondisi penurunan harga saham Telkom sebenarnya bukan hal yang baru. Saham ini harganya juga sempat turun banyak di tahun 2020. Kamu tentu tahu pada saat itu terjadi penurunan besar-besaran mayoritas saham yang ada di Indonesia. Selain itu, saat video ini dibuat, harga sahamnya mirip seperti harga pada tahun 2014 dan 2015 atau sekitar 10 tahun yang lalu.
Itu artinya harga di tahun 2024 ini seolah-olah kembali seperti harga 10 tahun yang lalu. Padahal secara kinerja sebenarnya Telkom sudah mencetak kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Jika hanya lihat dari sisi harga saham, bisa dikatakan sebenarnya penurunan harga saham Telkom sudah mulai cukup terbatas. Karena sejak tahun 2015, harganya belum pernah turun di bawah 2.500. Kamu bisa lihat dari data yang ada ini. Tapi ingat, bukan berarti tidak mungkin Telkom bisa turun di bawah 2.500 karena tidak ada yang bisa memprediksi atau menebak 100% pergerakan saham dengan tepat. Dan artinya ada tetap potensi penurunan harga saham Telkom di bawah 2.500. Malah yang jadi berbahaya jika harga saham Telkom turun di bawah 2.500. Karena kita jadi tidak tahu harganya bisa turun sedalam apa lagi. Karena bisa dikatakan support selama beberapa tahun terakhir ini masih di atas 2.500. Untuk itu kamu harus tetap waspada terkait potensi penurunan harga saham ini. Jika mengamati pergerakan harga saham Telkom, saya melihat adanya kemungkinan pola berulang. Sekitar tahun 2019 ke tahun 2020, harga Telkom cenderung terus turun. Kondisi itu mirip seperti tahun 2022 hingga tahun 2024 ini. Tapi menariknya, sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, harga saham Telkom naik signifikan. Tentu saja hal itu terjadi setelah adanya penurunan besar-besaran pada tahun sebelumnya. Pertanyaannya seperti tadi, apakah kondisi ini akan terjadi lagi di tahun 2024 ke 2025? Kita tidak tahu, karena jika dilihat secara polanya, terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan durasi waktu yang lebih panjang, yaitu tahun 2022 ke tahun 2024. Jarak ini tentu lebih panjang dibandingkan sebelumnya, hanya dari tahun sekitaran tahun 2020 ke tahun 2021 saja. Dengan harga saham yang mirip seperti tahun 2020, 2016, dan 2015, PBV Telkom terus turun dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat datanya dari tampilan yang ada ini. Dari yang awalnya di atas 3,9 kali, turun menjadi di bawah 3,1 kali, tapi masih di atas 2,3 kali. Dan saat video ini dibuat, PBV Telkom sudah di bawah 2,32 kali alias 2,17 kali. Angka ini menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Pertanyaannya, kapan lagi kamu bisa mendapatkan saham sekelas Telkom dengan valuasi PBV yang mencapai 2,1 kali? Tapi ingat, ini belum bisa dikatakan sangat murah karena PBV-nya masih di atas 2 kali. Sehingga kamu juga harus mempertimbangkan potensi penurunan yang lebih besar lagi. Meskipun ada kemungkinan juga harganya bisa naik sangat signifikan. Bagaimana dengan historical labanya? Sejak tahun 2007 hingga 2023, Telkom tercatat setidaknya 3 kali mengalami penurunan laba dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2008 dari yang awalnya 12,8 di 2007 turun menjadi 10,6. Tahun 2018 dari yang awalnya 32,7 turun menjadi 26,9. Dan tahun 2022 dari yang awalnya 33,9 turun menjadi 27,6 triliun rupiah. Meski begitu, jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya laba perusahaan ini masih konsisten tumbuh. Dari 12,8 triliun di tahun 2007, sekarang sudah menjadi 32,2 triliun di tahun 2023. Tapi kita tidak tahu di tahun 2024 seperti apa. Mungkin bisa saja terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2023. Tapi kita harus lihat datanya hingga Q4 agar menjadi valid. Laba yang naik turun secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini merupakan histori pembagian dividen Telkom setidaknya sejak tahun 2017. Kamu bisa lihat di sini bahwa porsi dividen per share-nya tidak banyak berubah. Apakah hal ini yang menjadi salah satu sentimen negatif di saham ini? Nilai pertumbuhan dividen per share saham Telkom tentu tidak sebaik dengan dividen per share BUMN besar lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Dengan harga saat video ini dibuat di angka 2.850, apabila membagi dengan dividen per share tahun 2024 sebanyak 178,5 akan diperoleh yield sekitar 6%. Angka yang sudah cukup menarik bagi perusahaan sekelas Telkom. Meski begitu, sebenarnya yield ini saat video ini dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan yield BRI yang mampu hasilkan laba lebih besar.
Pertanyaannya, manakah saham yang lebih menarik di tahun 2024 ini? Apakah Telkom atau BRI atau bukan keduanya? Sekarang kita akan bahas kilas tentang kinerja Telkom di Q2 tahun 2024-nya. Pertama kita lihat dari aspek asetnya. Aset perusahaan berjumlah 285 triliun yang sedikit mengalami penurunan. Untuk aset lancarnya, mayoritas berasal dari saldo kas yang juga turun dari 29 menjadi 25,4 triliun. Sedangkan aset tidak lancarnya, mayoritas berada di aset tetap sebanyak 180 triliun yang tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitas perusahaan naik dari 130 menjadi 138 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya berasal mayoritas dari pinjaman jangka panjang dengan nominal yang bisa dikatakan mengalami peningkatan untuk jangka pendeknya dan mengalami penurunan untuk jangka panjangnya. Jika kita membandingkan saldo kas perusahaan dengan jumlah 25,4 triliun dengan liabilitas jangka pendek yang sebanyak 83 triliun, itu artinya perusahaan masih butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi setidaknya hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bagaimana dengan ekuitas perusahaan? Jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan adalah 130 triliun rupiah yang juga mengalami penurunan. Hal itu disebabkan karena adanya berkurang saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dari 103 turun menjadi 97. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya yang mencapai 138 triliun, itu artinya ekuitas perusahaan lebih kecil dari hutang yang mereka miliki. Alias mungkin saja dari perusahaan berada di atas 100%. Dan hal itu harus kamu pertimbangkan sebagai antisipasi risiko yang mungkin bisa saja terjadi. Bagaimana dari aspek laba ruginya? Kita lihat pertama terkait pendapatan. Pendapatan perusahaan sebenarnya mengalami peningkatan dari 73,4 naik menjadi 75,2 triliun di tahun 2024 ini atau sekitar 2,5%. Nah, masalahnya perusahaan ini memiliki jumlah biaya yang cukup signifikan pertumbuhannya. Meskipun kamu bisa lihat bahwa sebenarnya biaya terbesar salah satunya adalah berasal dari beban penyusutan dan amortisasi. Ini merupakan salah satu hal unik. Karena biasanya di perusahaan lainnya, beban penyusutan dan amortisasi tidak terlalu signifikan. Tapi untuk saham Telkom ini cukup signifikan mempengaruhi total biayanya. Dan ada juga yang menarik, beban karyawannya naik signifikan dari 7,8 menjadi 9,4. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba usahanya tidak bisa tumbuh dari 23 triliun turun menjadi 21,6 triliun di tahun 2024 ini. Dan menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan juga mengalami penurunan. Nah, sebagai informasi, kalau kamu penasaran kenapa beban karyawannya naik signifikan, ini merupakan artikel yang saya kutip dari website resmi Telkom Indonesia. Pada semester pertama tahun 2024, Telkom melaksanakan program pensiun dini yang berdampak pada peningkatan biaya personal perseroan dalam jangka pendek. Diharapkan dengan adanya program ini, Telkom akan menjadi perusahaan yang lebih ramping dan meningkatkan talenta digital sehingga akan berdampak positif pada efisiensi dan produktivitas perseroan. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa beban karyawannya naik cukup signifikan. Dampaknya apa terhadap laba bersih? Tentu saja labanya turun dari 12,7 turun menjadi 11,7 di Q2 tahun 2024. Kesimpulan, pertama, apakah harga saham Telkom saat ini hancur? Menurut saya belum. Karena kondisi harga saham yang turun hingga 2000-an pernah juga terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya, apakah harga saham Telkom sudah mentok turunnya? Jawabannya tidak ada yang tahu. Kedua, kinerja keuangan Telkom hingga Q2 2024 masih cukup baik meski tidak luar biasa. Karena pendapatannya masih bisa tumbuh. Mereka mampu mencetak pertumbuhan pendapatan tapi harus lebih berusaha untuk membuat biaya operasionalnya jadi lebih efisien. Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian laba. Ketiga, secara historikal PBV selama 10 tahun, PBV di tahun 2024 dengan angka 2 kali menjadi yang terendah, bahkan sudah lebih rendah dari PBV saat krisis tahun 2020. Apakah hal ini adalah peluang atau sudah sewajarnya PBV Telkom di angka seperti itu? Telkom merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang punya brand image sangat kuat. Meski di zaman sekarang sudah banyak pesaingnya, tapi brand image Telkomsel masih mendominasi pasar telekomunikasi. Telkom juga masih menghasilkan kinerja yang cukup baik meski tidak bisa dikatakan luar biasa.
Kinerja yang bertumbuh itu berdampak pada jumlah dividen yang semakin besar di tahun 2024. Dengan porsi payout ratio yang relatif besar, membuat pemegang saham menerima dividen yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tidak terlalu signifikan. Jadi menurut saya, apabila kamu memang tertarik dengan saham ini dan sudah yakin dengan analisamu sendiri, serta siap menghadapi potensi risiko, harga sekarang sudah cukup menarik. Meski begitu, jangan beli sekaligus, tapi beli saja bertahap, karena ada kemungkinan harga bisa turun lebih dalam lagi. Tapi ingat, disclaimer on, saham ini bisa saja kembali naik di masa depan, tapi bisa juga turun lebih dalam di masa depan. Karena kamu bisa memperoleh profit dan juga di saat yang sama, kamu juga memiliki potensi kerugian yang besar. Jadi pastikan kamu tahu risikonya sebelum beli sahamnya. Gunakan money management yang tepat agar dana kamu tidak cepat habis dan masih punya sisa dana untuk beli di harga yang lebih rendah. Tapi ingat, kamu harus terus update kinerja keuangannya untuk melihat pertumbuhannya. Apakah perusahaan bisa semakin efisien atau malah sebaliknya? Perusahaan bagus saat ini belum tentu di masa depan tetap bagus juga. Sebagai pemegang saham, kamu harus update agar bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Di sisi lain, apabila kamu tidak tertarik dengan saham ini, sebaiknya jangan beli. Kamu bisa pertimbangkan saham lain yang mungkin lebih menarik perhatianmu dibanding mencoba keberuntungan dari saham yang harganya sedang turun signifikan. Yang jelas, semua keputusan tergantung kamu. Mau beli silakan, tidak beli juga silakan. Money management merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimiliki saat harga saham turun signifikan dan kamu tertarik membeli saham itu. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang teknik money management, mungkin video berikut ini bisa membantu. Diharapkan saat punya money management yang baik, kamu bisa meminimalisir kerugian dan memaksimalkan profit. Jadi pastikan nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Dari video tadi, saya tertarik membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Untuk membuka pembahasan di video ini, saya akan coba simulasikan contoh dari Pak Loh Keng Hong yang pernah beli saham bumi, nyangkut, average down, dan pada akhirnya bisa profit besar. Dari artikel ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012 harga saham bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1.000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham bumi di harga 1.000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500 dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100% padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham bumi di harga 1.000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silakan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1.000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1.000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50.
Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250 karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 agar harga rata-ratanya menjadi 240 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi 1 lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240 tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Sebagai saran, apabila kamu mau menerapkan money management, silahkan pertimbangkan beberapa hal berikut ini. 4 poin ini tidak menjamin portofoliomu aman, tapi setidaknya meminimalisir harga rata-rata yang terlalu tinggi. Sebagai informasi, 4 poin ini merupakan pelajaran berharga yang saya peroleh saat terjadi krisis di tahun 2020. Jadi, kamu beruntung karena tidak perlu mengalaminya dan bisa langsung memperoleh ilmunya secara gratis. Sekarang, mari kita bahas satu persatu secara singkat. Pertama, fokus saja pada 1-2 saham. Fokus pada 1-2 saham saja merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan agar dana cadangan untuk average down tidak cepat habis. Saat harga saham rontok bersama-sama, banyak saham yang jadi menarik. Tapi hal itu jangan membuat kita gelap mata dan serakah yang berlebihan. Kita harus tahu diri bahwa dana kita ada batasnya. Semakin terbatas dana kita, seharusnya pilihan saham untuk average down menjadi lebih sedikit. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana harga akan terus turun. Kita bisa belajar hal ini dari Pak Lo Keng Hong. Saat nyangkut di saham bumi, beliau fokus melakukan average down di saham tersebut sehingga lembar saham yang dimiliki di harga bawah menjadi lebih banyak dibandingkan di harga atas. Hal itulah yang membuka peluang besar bagi beliau untuk memperoleh keuntungan saat harga saham bumi naik signifikan ke angka 500. Meski begitu, kamu perlu ingat bahwa sebaiknya kamu fokuskan untuk average down adalah 1-2 saham yang punya fundamental bagus. Manajemen yang berkualitas dan rutin bagi dividen. Fundamental bagus akan memberikan kamu ketenangan untuk hold saham itu meskipun floating loss. Manajemen yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaanmu kepada prospek perusahaan ke depan. Dan dividen rutin bisa dijadikan sebagai uang tunggu saat menanti harga saham kembali naik. Poin kedua, jangan terlalu sering average down. Kalau kamu mau average down, pastikan jangan terlalu sering. Kenapa? Sederhana saja, karena uangmu terbatas. Semakin sering kamu average down, dana kamu jadi semakin berkurang. Sedangkan di sisi lain, kamu tidak tahu harga saham akan turun sampai sejauh apa. Average down memang membuat harga rata-rata kamu menjadi semakin rendah. Tapi ingat, semakin dekat jarak harga yang kamu average akan membuat perubahan harga rata-rata jadi tidak signifikan. Mari simak contoh berikut ini. Misal, kamu beli saham di harga Rp1.000 sebanyak 1 lot. Apabila kamu average down di harga 990 dengan lot yang sama, berarti harga rata-rata kamu menjadi 995.
Sedangkan apabila kamu average down di harga 900, harga rata-rata akan berkurang jauh menjadi 950. Selain itu, dana yang kamu butuhkan untuk average down jumlah lembar saham yang sama pada harga yang lebih tinggi akan menjadi lebih besar. Dari contoh ini, kamu butuh 99.000 apabila average down di harga 990. Tapi, kamu hanya butuh 90.000 apabila average down di harga 900. Ingat, kita hanya gunakan contoh satu lot, jadi kesannya hanya selisih Rp9.000. Tapi bagaimana jika memiliki lot yang lebih banyak? Bukankah tidak menjadi receh lagi? Poin ketiga, antisipasi kemungkinan terburuk apabila harga saham terus turun. Poin ketiga tentang money management adalah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Inti dari poin ini adalah kita memperkirakan harga terburuk dari saham itu. Mengantisipasi di sini tidak sama dengan menebak harga bottom saham. Karena kita sudah melakukan average down secara berkala, sehingga sebenarnya kita tidak tahu akan turun sejauh apa. Tapi, dengan mengantisipasi harga terburuk yang mungkin bisa terjadi, akan membuat money management kita menjadi lebih terarah. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah untuk mengantisipasi harga terburuk dari suatu saham, yaitu dengan melihat data masa lalu. Kamu bisa bandingkan saat krisis terjadi, misalnya tahun 2020. Saham tersebut turun sejauh apa? Dan proyeksikan hal itu pada kondisi saat ini. Mari kita gunakan contoh supaya lebih paham. Misalnya saham BBRI. Kamu bisa lihat di tahun 2020, saham ini sempat rontok. Dari harga di atas 4 ribuan, turun hingga ke angka 2 ribuan hanya dalam beberapa waktu saja. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 50%. Nah, jika kondisi itu diproyeksikan pada kondisi saat ini, berarti dengan harga tertinggi yang pernah dicapai sekitar 6 ribuan, ada kemungkinan terburuk harga saham BRI bisa saja turun hingga ke angka 3 ribuan karena ada penurunan potensi sekitar 50%. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu akan terjadi seperti apa ke depan. Apakah seperti itu atau lebih baik atau mungkin menjadi lebih buruk di mana penurunannya di atas 50%. Poin keempat, tentukan nominal pembelian yang tetap untuk setiap average down. Saat melakukan average down, sebaiknya kamu menetapkan satu nominal pasti untuk setiap average down. Hal ini bisa disesuaikan lagi dengan risk profile dan kondisi sisa cash yang kamu miliki. Teknik alokasi average down bisa berdasarkan beberapa hal, seperti 1. Nominal penurunan harga saham, di mana akan melakukan average down setiap harga saham turun berapa rupiah. Kedua, persentase penurunan harga, di mana akan melakukan average down setiap harga saham turun berapa persen. Ketiga, PBV historical, di mana akan melakukan average down setiap PBV berada di titik yang telah ditentukan. Dan masih banyak lagi tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Mari saya contohkan salah satunya. Misalnya kamu lihat di sini, saat video ini dibuat, BBRI pada PBV 2,46 kali. Nah, kamu bisa menerapkan metode average down berdasarkan PBV historical dengan melihat beberapa titik PBV yang cukup difokuskan, yaitu 2,23 kali, 1,91 kali, 1,50 kali, dan 1 kali. Nah, untuk angka-angka PBV ini bisa kamu pertimbangkan sebagai titik entry untuk melakukan average down. Tapi ingat, ini hanya contoh. Kamu harus lakukan analisa dulu sebelum memutuskan ingin membeli di harga berapa. Yang pasti, kamu harus tentukan dulu sebelum kamu melakukan pembelian. Jangan sampai kamu on the spot dan langsung melakukan average down berdasarkan kondisi saat itu. Karena biasanya psikologi kita akan berperan lebih dominan dibandingkan analisa yang kita lakukan. Sehingga sebaiknya kamu harus analisa dulu sebelum mengambil keputusan. Intinya dari poin keempat ini adalah kamu sudah tahu akan average down di mana. Hal ini menurut saya penting, karena saat harga saham turun signifikan, seringkali kita menjadi tidak rasional. Ada yang terlalu serakah sehingga average down terlalu cepat dan banyak, sehingga pada akhirnya sudah kehabisan dana. Ada juga yang terlalu takut sehingga tidak average down meski harga saham sudah turun banyak. Dan alhasil, harga berbalik naik, tapi kamu tidak bisa memanfaatkan penurunan harga yang terjadi sebelumnya. Poin keempat ini menjadi guideline agar psikologi kamu tidak terombang-ambing saat melihat harga saham yang bergerak naik dan turun. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat.
Jika analisa kita tepat, tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B, apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.